Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman kelas 7 yang luar biasa, kita pada pertemuan kali ini telah memasuki bab 4. Teman-teman yang belum menyiapkan buku paketnya agar menyiapkan dan boleh membuka buku paket bab 4-nya supaya bisa mengecek sambil belajar, mendengarkan video ini sambil mengecek yang ada di buku. Baik teman-teman yang luar biasa, tema kita pada pertemuan kali ini adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita sejak SD sering mendengar istilah ini, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia itu disusun dalam sebuah bingkai yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu keberagaman masyarakat dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam pembelajaran kali ini memiliki tujuan mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang pertama mensyukuri keberagaman, menghargai keberagaman yang ada, mengkarakteristikkan keberagaman yang ada, yang mengkarakteristikkan bisa dalam artian mengelompokkan keberagaman tersebut, mencirikan bahwa setiap keberagaman tersebut memiliki karakternya masing-masing, cirinya masing-masing, dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan terkait dengan keberagaman suku. Jadi keberagaman ini kita laksanakan tanggung jawab dengan baik agar keberagaman yang ada tidak justru menjadi pecah belah, namun kita satukan karena merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita pelajari dulu makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di sebelah kiri layar ada lambang negara, teman-teman ya, Garuda Pancasila. Lambang ini sering dipajang di tempat-tempat formal atau resmi seperti kelas dan ruangan kantor-kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, di bawah terdapat semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang seperti kita telah banyak ketahui, Bhinneka itu artinya beraneka atau beraneka ragam, tunggal artinya satu, Ika itu iku sama artinya itu, Ika itu artinya itu. Jadi beragam satu itu, maksudnya keberagaman satu adalah tetap satu, gitu teman-teman ya. Keberagaman adalah tetap satu meskipun Indonesia dalam keberagaman, baik suku, agama, ras, antar golongan, etnis, bahasa, mungkin warna kulit, mungkin adatnya, makanan tradisionalnya, rumah adatnya, senjata tradisionalnya, mata pencahariannya. Namun keberagaman itu disatukan dengan simbol atau semboyan Tunggal Ika, artinya satu. Jadi beragam tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun berbeda-beda, meskipun beragam, tetap dalam satu kesatuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun dalam keberagaman tetap dalam satu kesatuan. Beragam tetap satu. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma ya. Kitab Sutasoma, kitab ini merupakan kitab sastra Jawa kuno, bahasanya menggunakan Jawa kuno, karangan Empu Tantular. Nah, Empu Tantular adalah Empu itu
gelar bagi seorang yang pandai atau pintar. Tan tular itu artinya tan itu tidak, tular itu tidak tertular ya, atau tidak terpengaruh. Jadi empu tan tular itu orang pandai yang tidak terpengaruh. Nah, empu tan tular ini menulis kitab sastra berbahasa Jawa kuno, yaitu kitab sastra Sutasoma ya, dulu di zaman kerajaan Majapahit. Dan kebetulan Empu Tan Tular ini adalah keponakan dari Raja Majapahit saat itu, yaitu Hayam Wuruk ya, Hayam Wuruk. Nah, Empu Tan Tular ini beragama Buddha. Meskipun Buddha, Empu Tan Tular ini membuka diri terhadap perbedaan agama yang lain, ya, termasuk membuka diri terhadap Hindu. Jadi perbedaan itu tidak menjadikan terpecah belah ya, namun tetap dalam suatu kekeluargaan. Nah, ini tokoh Empu Tan Tular. Dari kitab Sutasoma inilah terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, meskipun beragam, tetap satu kesatuan. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Ini sensus Badan Pusat Statistik, sensus penduduk tahun 2016. Mungkin jumlahnya sekarang sudah 270-an kalau nggak salah. Dan akan terus meningkat. Ini peta Indonesia gambarnya teman-teman ya. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, tadi di awal Padi sudah sebutkan keberagaman itu banyak jenisnya, mulai dari suku ya. Suku kita banyak, kemudian agamanya ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Ada ras itu merujuk kepada bentuk fisik ya, fisiknya berbeda, bentuk fisik, ciri-ciri fisiknya ya, model rambut, kemudian bentuk wajah ya, wajah itu termasuk hidung, mata, alis dan sebagainya. Terus tinggi badan, warna kulit, itu kategorinya ras. Kemudian ada kelompok golongan ya, kelompok-kelompoknya kan banyak sekali di Indonesia ini. Nah, apa sih yang menyebabkan Indonesia dalam kondisi tersebut, kondisi keberagaman tersebut? Nah, ada 4 faktor teman-teman. Pertama, letak strategis Indonesia. Yang kedua, keadaan geografis. Yang ketiga, perbedaan kondisi iklim. Yang keempat, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kita lihat di peta. Indonesia ini berada di 2 benua. Ya, di sebelah timur kita dan di timur laut kita ya ada benua, ada samudra ya. Indonesia diapit oleh 2 samudra ya, diapit oleh 2 samudra. Di sebelah timur kita dan di sebelah timur laut kita, sebelah kanan layar teman-teman, itu adalah Samudra Pasifik. Dan di sebelah barat daya kita ya, di bawah sebelah kiri itu ada Samudra Indonesia atau Samudra Hindia ya, yang menyebabkan Indonesia menjadi tempat yang strategis dalam persinggahan para pedagang ya. Dulu pedagang-pedagang dari Arab yang mau ke Cina ya, mereka singgah banyak di Indonesia, atau dari Amerika juga yang mau ke Cina, mereka singgah banyak di Indonesia. Nah, karena posisinya sangat strategis, bahkan sampai saat ini posisinya dalam alur perdagangan lebih strategis lagi, karena benua Australia sudah sangat banyak penduduknya, semakin ramai, maka perdagangan antara Australia dengan Cina atau Australia dengan Jepang semakin maju, semakin berkembang, maka arus perdagangan Indonesia yang melewati wilayah Indonesia semakin banyak. Nah, selain diapit oleh 2 samudra tadi, Indonesia juga diapit oleh 2 benua ya, di sebelah barat daya ya, barat laut ya, barat laut berarti sebelah kiri atas itu ada Samudra Asia. Kemudian di bagian bawah Indonesia, di peta bagian bawah, letaknya di bawahnya Pulau Papua, itu ada
Australia, kemudian di sebelah baratnya ya, sebelah barat setelah Samudra Hindia atau Samudra Indonesia ada Afrika, kemudian di sebelah timur ada Amerika Serikat dan benua Amerika. Jadi letaknya sangat strategis, diapit oleh beberapa benua yang menjadikan Indonesia sejak dahulu sampai saat ini menjadi tempat lalu lalangnya banyak kapal ya di bidang perdagangan dan lain sebagainya. Nah, karena letak strategis tersebut banyak menyebabkan para pedagang yang singgah di Indonesia, termasuk ketika para pedagang ya dari Gujarat, seperti kita tahu ada salah satu teori yang mengatakan bahwa Islam masuk melalui India sampai akhirnya ke Indonesia. Dari Arab Saudi, ya Iran sampai akhirnya Gujarat, India sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, bukan hanya Islam tentunya teman-teman, agama lain pun banyak yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan ya, karena banyak para saudagar, banyak para pedagang yang singgah di Indonesia dan mereka menyebarkan agamanya. Ada pula yang menikah dengan orang lokal sehingga akhirnya agama mereka diterima di Indonesia. Ya, oleh sebab itu kita tahu banyak agama di Indonesia saat ini, ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang satu lagi adalah kepercayaan Konghucu. Jadi ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Nah, selain letak strategis Indonesia ini menyebabkan adanya agama yang masuk ke Indonesia, ada pula teman-teman percampuran ras atau suku karena adanya perkawinan tadi ya. Tentu kita lihat ya, di Indonesia ini banyak orang Arabnya, banyak orang Chinanya, ya orang Jepangnya, bahkan banyak juga orang dari Belanda karena saat itu Belanda atau VOC pernah berdagang di Indonesia. Nah, atau orang India juga banyak di Indonesia. Keadaan tersebut karena letak Indonesia strategis saat itu dilalui oleh jalur perdagangan. Nah, banyak yang singgah, akhirnya banyak pula yang menetap di Indonesia. Nah, itu menjadi penyebab salah satunya adalah perbedaan suku, ya perbedaan ras di Indonesia banyak sekali. Termasuk perbedaan bahasa, ya di kitab-kitab lama, kitab Sanskerta, ya bahasa Sanskerta ya, kitab Mahabharata termasuk itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa dari India karena masuknya melalui agama Hindu yang saat itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Kemudian faktor kedua teman-teman yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman adalah keadaan geografisnya. Geografis itu kondisi daratannya, ya. Kondisi geografis baik daratan maupun lautan. Nah, kita ketahui ya di Pulau Jawa saja sudah terindikasi, terdefinisi ya banyak sekali suku, ya ada suku Jawa, Sunda, suku Betawi, suku kalau di Banten ada Baduy ya. Di Malang itu ada suku Tengger. Kemudian seberang dikit ada suku Madura yang masih masuk provinsi Jawa Timur. Teman-teman, suku Sunda ya. Jadi dari keadaan geografis di Pulau Jawa saja yang banyak, yang masih dalam satu pulau saja sukunya banyak. Nah, belum lagi kondisi Indonesia yang luar biasa banyak pulaunya, tadi ada 17.000 lebih pulau yang menyebabkan setiap pulau ini memiliki keberagaman masyarakatnya, baik dari sukunya, bahasanya, ya bahasanya tadi kita lihat di awal banyak sekali jumlah bahasanya. Kemudian geografis juga menentukan karakteristik orangnya ya. Kalau kita ketahui orang dekat pantai itu ya mungkin nada berbicaranya agak tinggi. Kalau orang yang di pegunungan biasanya nada berbicaranya atau logat berbicaranya lebih halus. Ya, kalau ada yang bilang mungkin faktornya adalah karena di gunung itu kan sepi, jadi mereka komunikasinya lebih
bisa lebih rendah atau bisa lebih pelan gitu ya. Kalau di daerah pantai kan memang suara ombak yang cukup berisik sehingga komunikasi itu harus lebih keras. Nah, itu kondisi geografis yang menyebabkan perbedaan. Kemudian perbedaan kondisi iklim. Nah, iklim kita tahu Indonesia beragam bentuk permukaan buminya, sehingga beragam pula iklim atau cuacanya. Yang kita tahu seperti di daerah gunung ya, di puncak Bogor dengan di Jakarta misalnya, ini kita ambil contoh yang paling mudah, tentu berbeda iklimnya. Orang di Bogor mungkin di puncak-puncak sana, di atas dekat-dekat Gunung Salak atau Gunung Gede Pangrango, mereka mungkin kondisinya cenderung dingin, sehingga ketika siang pun mereka mungkin masih harus menggunakan jaket gitu ya. Tapi kalau hari ini udah enggak sih, kayaknya udah makin meningkat suhu bumi, perubahan iklim ini. Berbeda dengan di Jakarta yang lokasinya dekat dengan pantai, sehingga jangankan jaket, kadang pakai kaos saja sudah panas. Nah, perbedaan kondisi iklim ini mengakibatkan cara berpakaian orang berbeda. Cara makannya, makanan yang dimakan mungkin berbeda. Kalau orang di daerah-daerah yang dingin, yang dimakan adalah yang hangat-hangat. Nah, kalau orang yang di daerah yang panas, yang hangat iklimnya, dia akan cenderung memakan yang makanan-makanan dingin ya, seperti es dan sebagainya, mereka suka. Nah, perbedaan kondisi tersebut menyebabkan perbedaan pula kondisi masyarakatnya. Kemudian ada juga sikap terbuka masyarakat Indonesia. Nah, faktor yang keempat ini faktor yang berasal dari masyarakatnya. Nah, masyarakatnya memang Indonesia ini terkenal dengan keterbukaannya ya. Banyak sekali budaya luar yang diterima di Indonesia, yang ditiru di Indonesia, dan dijadikan kebiasaan di Indonesia. Ya, sikap terbuka itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman yang luar biasa. Dari agama ya, dulu mungkin kalau di Jawa ya Kejawen, atau di Sunda ada Sunda Wiwitan, sebelum adanya masuk agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Tapi karena sikap terbuka masyarakat Indonesia, akhirnya beragam agama bisa diterima di Indonesia. Nah, ini menurut Hildred Geertz. Lebih dari beliau ini adalah antropolog, teman-teman ya. Antropolog itu ilmu yang mempelajari tentang manusia ya. Lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Nah, beliau meneliti Indonesia dan menyatakan bahwa ada 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kemudian diperbaharui sama Van Vollenhoven. Nah, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa, lebih banyak ya. Kemudian ada menurut M.A. Jaspan, Indonesia terdiri dari 366 suku bangsa. Yang paling update mungkin yang paling banyak nih 366 gitu ya. Karena mungkin dia penelitiannya lebih ke pedalaman juga gitu, jadi objek yang dia teliti lebih banyak. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal. Nah, universal itu artinya umum atau global ya, unsur-unsur umum seperti sistem mata pencaharian. Nah, kita bahas kebudayaan dalam keberagaman, teman-teman ya, bahwa kebudayaan itu ada unsur-unsur di dalamnya seperti sistem mata pencaharian. Nah, mata pencaharian orang daerah pegunungan dengan orang pantai jelas berbeda. Pegunungan mungkin ke pertanian, perkebunan. Ya, kalau di daerah pantai cenderung kepada mencari ikan, nelayan gitu teman-teman ya. Atau antara desa dengan kota. Ini jelas berbeda. Kalau di desa mungkin bertani, ya berkebun, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang simple, sederhana ya. Sedangkan di kota pekerjaannya mungkin sudah tingkat industri ya, atau perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Kalau di kota lebih rumit gitu namanya mata pencahariannya. Kemudian ada sistem teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud di sini bukan teknologi yang dalam arti sempit. Mungkin kita sering dengar teknologi itu kita artikan sebagai gadget, laptop, ya, dan segala jenis yang berkaitan dengan mesin atau elektronik. Tapi teknologi di sini adalah
bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi yang dimaksud sistem teknologi adalah bagaimana kita mempermudah ya diri kita dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya ya dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang Indonesia misalnya salah satunya bergantung dari pertanian. Nah, pertanian adalah sistem teknologi orang Indonesia. Misalnya karena kondisi di Papua misalnya suhunya dingin, maka masyarakat di sana ya memiliki rumah ya dari bahan-bahan yang membuat hangat. Nah, itu adalah sistem teknologi juga. Atau kalau di beberapa tempat ya seperti di Sumatera Barat ada rumah panggung ya, rumahnya itu mengambang, jadi di bawahnya di kolongnya itu kosong. Ya, itu ada satu sistem teknologi juga untuk menghindari misalnya hewan buas dan lain sebagainya. Kemudian bahasa, teman-teman. Kita tahu bahwa bahasa kita tadi beragam sekali, ada ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, salah satu unsur kebudayaan adalah bahasa. Kemudian kesenian, teman-teman. Kesenian itu ada kesenian yang berupa fisik, ada kesenian yang berupa non fisik ya. Kesenian fisik atau lebih dikenal dengan seni rupa ya, berbentuk 3 dimensi, teman-teman ya. Ada rumah, mungkin senjata tradisional, pakaian adat. Itu yang berupa fisik. Yang tidak berupa fisik bisa seperti lagu tradisional ya, tarian, itu kan tidak ada bentuk fisiknya tapi bentuknya kesenian. Nah, kalau rumah kan ada bangunannya tuh gitu. Nah, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berarti kemampuan ya, kemampuan mengetahui sesuatu, kemampuan mengenali sesuatu. Nah, ini berbeda-beda di tiap daerah, di tiap suku. Di Indonesia sangat beragam. Dan yang terakhir ada religi atau keagamaan. Kita mengenal tadi ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik. Nah, ini tadi ya, kalau ras itu berarti indikatornya adalah perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Ya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku keanekaragaman masyarakat Indonesia memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda tetapi sebagai kekayaan. Ya, berbeda kita lihat warna kulit kita di orang-orang di Pulau Jawa dengan saudara kita di tanah Papua berbeda ya. Kita mungkin coklat atau sawo matang, kalau saudara kita di Papua warna kulitnya lebih gelap. Dan ternyata setelah Pajis baca-baca penelitian, justru orang-orang Papua mereka adalah suku yang pertama kali ya tinggal di Indonesia ya, dan mereka adalah suku aslinya berasal dari Afrika yang kemudian singgah di Indonesia. Kalau kita orang Jawa, orang Pulau Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan ya, rasnya adalah dari ras atau etnis Melayu ya, etnis Melayu, keturunan Melayu. Nah, perbedaan ini teman-teman jangan dijadikan pembeda. Kita cari kesamaannya ya, bahwa kita sama-sama anak bangsa Indonesia, sehingga perbedaan yang tadi disebutkan adalah kekayaan yang harus kita jaga dan jangan sampai justru menjadi pemecah belah. Nah, kenapa sih kita penting memahami keberagaman di Indonesia? Nah, sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi. Kita harus sadar nih teman-teman, tanpa adanya paksaan, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Jadi setiap warga negara Indonesia wajib melestarikan kebudayaan nasional ya, dengan penuh kesadaran. Kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga, teman-teman
Ya, kita harus memastikan bahwa anak cucu kita nanti menikmati kebudayaan kita, ya, masih bisa menikmati kebudayaan kita. Jangan sampai kebudayaan kita hanya jadi kenangan yang mungkin terkenang di YouTube, yang mungkin terkenal di media sosial, hanya terkenang, mereka tidak bisa merasakan secara langsung. Nah, mulai dari kita harus bisa melestarikan budaya nasional dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, kita pelajari juga toleransi terhadap keberagaman, teman-teman. Ada keberagaman norma atau aturan. Ya, di bab 2 sudah kita pelajari tentang norma. Ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras itu tadi ciri-ciri fisik ya, dan antar golongan. Nah, ada yang namanya toleransi, teman-teman. Adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Jadi kita sadari dulu bahwa perbedaan ini, teman-teman, yang tadi disebutkan adalah karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Tidak semua bangsa, teman-teman, tidak semua bangsa di dunia ya merasakan atau menikmati adanya perbedaan yang luar biasa dari anugerah Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kita yang diberikan anugerah ini, kita wajib jaga perbedaan tersebut dengan sikap terbuka. Nah, kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Teman-teman, luar biasanya Indonesia dengan jumlah suku yang tadi 300-an lebih itu, 366 ya. Kita masih saling toleransi, kita saling rukun yang luar biasa. Di Arab sana ya, di Jazirah Arab sana ya, sama-sama ras Arab, warna kulitnya sama, tinggi badannya mungkin nggak jauh beda ya, sama, tapi konflik terus ya di Suriah, di Yaman, di Palestina ya, di Afghanistan. Nah, mereka sama-sama ras Arab tapi mereka konflik. Sedangkan kita di Indonesia dengan berbagai warna kulit, dengan berbagai suku, dengan berbagai bahasa, kita masih tetap dalam persatuan. Dan itulah yang harus kita jaga dengan semboyan kita yang jelas tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan adanya toleransi, teman-teman, dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Ya, kalau sekarang mungkin kalau ada konflik-konflik kecil gitu ya, sudah jarang sekali secara langsung. Kebanyakan konflik-konfliknya sudah ada di media sosial. Jadi munculnya itu di media sosial ya. Ada kesalahan dikit diangkat ke medsos jadi rame. Nah, kita harus memahami betul, teman-teman, bahwa meskipun konflik itu ada ya, perbedaan itu jelas ada, namun kita juga harus punya sikap toleransi. Karena sikap toleransi ini ya menjadi bekal kita dalam menjaga suasana keberagaman ya. Keberagaman ini nggak mungkin kita bisa jaga kalau kita sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit konflik ya. Harus tenang ya, harus memaafkan kalau ada saudara kita yang salah ya. Yang salah minta maaf, yang dizolimi ya memaafkan. Nah, itu adalah karakter toleransi yang memang sudah seharusnya ada di masyarakat Indonesia, dan Islam juga mengajarkan itu. Nah, teman-teman, tentang toleransi ini dipertegas ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 ayat 2. Nah, yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Nah, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan, bahwa tiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi tidak memandang sukunya, mau Madura, mau Batak, mau Minangkabau, ya, mau dia suku Asmat, mau dia suku Toraja, suku Jawa, Sunda, dan sebagainya, punya hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikianlah materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga teman-teman dapat memiliki sikap bertanggung jawab terhadap adanya keberagaman ini dengan menjunjung tinggi tadi yang namanya toleransi. Ya, semoga bangsa kita menjadi bangsa yang terus bersatu tanpa ada pecah belah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.